Jadi untuk apa kalau bodi kamping kiri sudah kita periksa, namun di depannya nabrak gitu kan. Tapi mesin jangan dihidupkan dulu. Mesin itu gampang deteksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para penonton setia channel Bang Lam dan Lam Auto. Teman-teman semuanya dimanapun berada, bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga selalu semangat agar mendapatkan keberkahan dari puasanya teman-teman. Oke, kali ini Bang Lam akan memberikan tips dan trik apa aja yang perlu dilakukan atau cara simpel mendeteksi mobil bekas. Jadi teman-teman semuanya yang ingin beli mobil bekas lalu ingin mengecek dengan mandiri atau ngecek sendiri, ini cara-cara simpelnya Bang Lam kasih tahu. Nah, untuk biar mudah dipahami, kita langsung praktek aja. Kali ini kita kasih contoh. Ada CR-V tahun 2013 ya. Ini kita kasih contoh. Yang pertama itu apa aja sih yang perlu kita lakukan ketika kita datang untuk ngecek mobil itu layak dibeli apa enggak. Kebanyakan orang pemakai lah pada intinya ya, ketika ngelihat mobil itu dia bingung lah mau ngecek apa gitu ya. Yang pertama itu apakah langsung kita hidupkan mesinnya atau tidak. Nah ini yang paling enak itu gini. Yang pertama tentunya kita ya lihat sekilas ya kan, ketika bodi sudah tidak ada yang mencurigakan, kita langsung masuk ke mesin teman-teman. Biasanya saya seperti itu, saya langsung deteksi tabrak depan dulu teman-teman. Jadi untuk apa kalau bodi kamping kiri sudah kita periksa namun di depannya nabrak gitu kan. Tapi mesin jangan dihidupkan dulu. Mesin itu gampang deteksinya. Mesin di terakhir aja teman-teman ya. Mesin di terakhir aja. Jadi kita buka dulu mesinnya. Kita lihat di sini. Nah, kita deteksi mesinnya. Kita lihat sealer kap mesinnya ya kan. Oh aman. Kita lihat sealer kap mesinnya sampai kita lihat baut-bautnya. Lalu kita lari ke apron ya kan. Oh masih aman. Lari ke bullhead. Kenapa mesin jangan dihidupin dulu? Kalau mesin nyala, di sini ini akan terjadi berisik. Kalau saya pribadi itu memecah konsentrasi saya, gitu ya. Memecah konsentrasi saya untuk ngeceknya. Dengan dalam keadaan mati seperti ini, dia masih mati, enak, sunyi gitu ya. Suaranya kita cek, oh sudah bebas di depannya sudah bebas dari laka, ya kan? Gimana sih kita mengetahui bebas dari laka? Lihat dong sealernya. Nah ini sealernya masih asli teman-teman. Sealer asli itu kalau ditekan, dia sedikit keras, dia keras, tapi ketika ditekan kuku kita berbekas di sini. Nah kalau sealernya udah gantian, nggak ada contoh ya, kita juga nggak pernah nyetok sealer gantian sih. Kalau sealer gantian itu biasanya dia pakai, kalau nggak lembut banget, ini ditekan lembut gitu loh, bisa sampai putus ditekan gitu. Ini nggak bisa putus ditekan pakai kuku. Lalu dia kalau nggak lembut dia keras seperti dompul, karena yang jadi bahannya dompul. Kenapa demikian? Karena ketika kap mesin ini diganti teman-teman, kap mesin ini diganti, dia itu tidak ada sealernya ya, tidak ada sealernya, kecuali dia gantinya dengan kap mesin copotan. Nah kap mesin copotan yang Orion, nah itu sama persis seperti baru teman-teman. Tapi kita lihat lagi di sini lingkaran-lingkarannya apakah masih rapi apa enggak ya. Oh ternyata masih rapi, masih enak banget dilihat lingkaran-lingkarannya semuanya, tidak ada masalah sama sekali. Lalu kita ambil HP kita, lalu kita senter di bagian sasis-sasis depan ini. Di dalam ini kita lihat seperti ini, apakah ada bekas las-lasan apa enggak. Ketahuan loh teman-teman, mobil yang kayak las-lasan apa gitu. Ini ciri-ciri ketika kita lihat kayak Orionnya. Nah las-lasan dari pabrikan tuh selalu gini, dia nitik, nah rapi gini las-lasannya. Nah ini bukan dompulan, ini memang sealer dari Honda itu memang seperti Honda, Nissan itu setiap sambungan dari plat dia sealer teman-teman, supaya mencegah terjadinya banjir atau terjadinya korosi pada mesin mobil tersebut atau bodi mobil ini. Nah ketika semuanya aman ya kan, oke, depan beres semuanya ya, beres semuanya, baru kita deteksi bagian eksternal, bagian luarnya. Misalnya gini ya, nah sini ternyata pernah spet, misalnya pernah spet, mana kita lihatnya, lihat loh. Nah ini saya tunjukin, ini barang Bang Lam sendiri, memang di fender kiri ini pernah spet teman-teman, tapi tidak bekas laka, tapi hanya gores saja. Ini saya tunjukin. Nah ini kan
naik loh catnya ke atas karet nih nampak tuh. Kalau body pernah di sped, nggak bisa ditipu teman-teman, pasti sedikit banyaknya akan naik seperti ini. Lalu hasil amplasannya, kalau mata saya lihat itu nampak. Nah, terjadi di sini ini sedikit kesat gitu ya. Nah, gitu. Beda persoalannya ketika dia ori seperti ini masih ori. Ini masih ori ya. Ori seperti ini nggak ada di karetnya rapi, nggak ada cat sama sekali di karetnya. Nah, tapi kenapa? Karena masih bawaan teman-teman semuanya. Oke, ketika lihat, kita buka pintunya, lalu kita lihat sealer pintunya teman-teman. Oke, sealer pintunya. Oh, misalnya sealer pintunya masih ori juga, tidak ada masalah, berarti tidak ada kendala di pintu ya, di pintu. Lalu kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya pilar ini pernah kena teman-teman, pilar ini pernah kena, dia di sini ini dompulan. Dompulan ini kan masih kaleng ya kan, bisa kita lihat kaleng. Lalu di sini masih ada nut, 1 nut 2. Nah, ini nutnya masih komplit semua gitu. Berarti menandakan di sini tidak pernah terjadi repair. Dan baut-bautnya kelihatan bahwa pintunya nggak pernah diturunin gitu ya, kelihatan pintunya nggak pernah diturunin. Dan begitu juga seterusnya di setiap pintu ya, setiap pintu. Lihat, nah, setiap pintunya, nah, terjadi sealernya masih ori, tidak ada masalah ya kan. Nah, kita lihat lagi, nah masih aman, masih ada semua nutnya ya kan, tidak ada perbaikan nut di sini, berarti belum pernah kena di bagian samping. Dan kita pindah ke bagian belakang ya kan. Mesin nanti dulu, jangan buru-buru periksa mesin. Kalau kita udah hidupin mesin, bingung kita nanti mau deteksi mesin, karena harus satu-satu selesai dulu. Selesain body dulu. Kalau bagian mesin yang sedikit bermasalah, mesin itu tuh misalnya gini ya, bagi saya itu ketika mesin bermasalah itu repot lah. Misalnya apa ya, strengnya harus ganti, laker stabilizernya harus ganti. Nah itu tuh nggak begitu berat. Kenapa? Karena dia diganti aja 300.000 500.000 beres. Tapi kalau bodinya yang bekas nabrak itu susah teman-teman, susah, nggak akan, dia permanen sifatnya, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah kita lihat lagi di bagian belakang. Di belakang itu kita buka aja karetnya ini. Nah ini kan kelihatan tuh teman-teman, nggak pernah ada las-lasan. Di sini masih ada bulat-bulatnya nih, ini bulat-bulatnya, kelihatan loh. Nah ini menandakan nut-nut dari sematan dari pabrikannya seperti itu. Kalau masalahnya bengkel luaran yang ngelas, itu nggak ada nut seperti ini, dia langsung aja thread, lalu dia gerinda gitu kan, ketahuan, pasti beda nanti, pasti beda gitu. Nah baru kita cek lagi sealer bagasinya ya, sealer bagasinya. Oke, nah sealer bagasi masih aman semua ya kan, masih aman semua. Nah oke, masih ketika sealer bagasi selesai, kalau mobilnya di ban serepnya di dalam, bisa kita bongkar sini, kita lihat. Nah body-bodinya, jangan bannya aja dilihat, bannya ngapain dilihat, bodinya ini loh. Nah, waduh masih rapi semua, misalnya gitu ya, gak ada masalah. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah kanan teman-teman. Kita lanjut sebelah kanan, kita periksa semuanya. Oke, masih mulus dan kaleng. Dan sama juga triknya tadi, kita deteksi sealer-sealernya ya, deteksi sealer-sealernya. Dan setiap karet-karetnya harus tidak ada bekas repair teman-teman. Nah ketika sealer ini sudah ori semua, berarti menandakan pintu ini masih orian. Tapi misalnya gini, oke lah dia ori, dia semuanya kasusnya masih utuh, nggak ada perbaikan sealer, nutnya nggak ada perbaiki. Tapi di sini catnya sedikit belang, ya wajar lah, namanya mobil bekas gitu kan. Bemper belang ya lumrah lah gitu. Nah, namanya juga kita mobil bekas, artinya juga kita toleran apa yang harusnya toleran, kecuali memang harganya udah nggak sesuai lagi. Kalau misalnya memang harganya berat, ya udah artinya nanti nggak usah dibeli gitu. Kalau memang nggak sesuai dengan kondisinya. Tapi ini dalam artian kalau masih bisa, taruh lagi nih ya, kita nemu bemper yang harus diperbaiki. Saya sih dari rata-rata ketemu mobil, saya ketemu mobil bekas yang apa, pasti aja ada perbaikan walaupun dikit ya, pasti itu udah pasti teman-teman. Walaupun hanya sekedar beli sekering lah, atau sekedar
Ya pernah sih ketemu yang memang istimewa, nol spade, memang nggak perlu saya spade, tinggal saya salon aja. Tapi rata-rata perbaikannya pasti bumper depan, bumper belakang gitu kan. Yang gores bagian bawah itu udah lumrah lah teman-teman. Nggak perlu dipermasalahkan hal-hal seperti itu. Oke, ketika body semuanya beres, kita cek bagian mesin, baru kita masuk bagian mesin teman-teman. Masuk bagian mesin, itu kita lihat ada rembes apa enggak di sekitaran packing health-nya. Oh ternyata nggak ada rembes ya kan. Nah baru kita ngolong ke bawah, lihat rembesan oli apa enggak di box transmisi itu dari bawah nampak loh teman-teman. Apakah ada rembes apa enggak, baru nanti colokan cek olinya, sticknya kita angkat, lalu kita angkat, ini kita lap. Nah bersih toh. Kalau mobil olinya sudah ngerak, dia keraknya tinggal di sini teman-teman. Keraknya tinggal di sini, kerak olinya. Jadi dia nggak akan bisa bersih kena tisu. Dia harus kita kikis pakai kuku dulu, baru dia bisa bersih. Oke? Ingat caranya gitu. Ya, ketika bersih berarti olinya rutin diganti. Berarti mesinnya bisa dikatakan nggak ada masalah. Kalau misalnya tutup oli bisa dibuka, dibuka aja. Itu nggak bisa dibuka. Dari stick oli udah cukup kok sebenarnya gitu. Oke? Setelah di bagian eksterior selesai, baru kita masuk ke interior teman-teman. Masuk ke interior, kita periksa semua panelnya. Misalnya power window-nya kita periksa, panel-panel AC-nya kita periksa semuanya, ya kan? Dan kita lihat kebersihannya itu sesuai dengan selera ya. Misalnya dia ada yang nggak bersalahkan sedikit kotor, tapi bisa disalon, ya kan ya? Itu selera. Tapi kan yang paling perlu itu misalnya ini di CR-V joknya kulit dan kulitnya masih utuh dan tidak ada yang diganti gitu loh teman-teman semuanya, karena kilometernya masih 90 ribuan, makanya joknya nggak boleh ada yang harus diganti gitu kan. Malah kalau kilometernya tinggi tapi joknya udah gantian kan nggak sebanding gitu loh. Baru mesin kita hidupkan teman-teman. Nah kita hidupkan mesin ya. Oke, mesin kita hidupkan. Nih kita hidupkan. Nah setelah nyala, kilometer 93.000. 93.000, kita lihat setirnya masih jeruk ya, masih jeruk. Dan sini ya wajar lah 93.000. Tapi kilometer taruh 90.000. Tapi di sini udah robek-robek, ya kan? Robek, dan di sini udah kikis kena siku gitu loh. Kan nggak logis jadinya gitu ya. Jadi kita patut mencurigai itu. Setelah kilometernya kita sesuaikan dengan keadaannya teman-teman, baru kita tes satu-satu ya. Nah tombol untuk power window-nya masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Dan juga spionnya kita coba atur dari sini berfungsi ya kan, berfungsi semua. Dan central lock namanya, nah central locknya masih aman dan utuh, nggak ada problem ya kan. Dan baru kita tes AC, kita nyalakan AC, dingin, gak ada masalah. Berarti secara fungsional panel-panelnya berfungsi dengan baik. Nah baru kita deteksi suara mesin. Nah di sini ini memang di deteksi suara mesin ini ya itu butuh ini ya, butuh jam terbang dan butuh feeling lah sebenarnya gitu ya. Karena kita deteksi dengan tanpa alat, dengan mata telanjang aja gitu ya. Nah biasanya gini, yang paling gampang itu kita tes extrapannya. Ini extrapannya nyala nih. Nanti ada jeda dia mati. Nah itu menandakan kondisi pendinginan mobilnya bagus gitu. Dan extrapannya nyala dengan baik. Nah baru di sini ketika sudah oke semua dengan di suara mesin gak ada masalah, untuk ngetes kaki-kakinya, baru teman-teman semuanya untuk tes jalan ya. Tes jalan, jangan tes di jalan bagus, cari jalan-jalan jelek dalam gang gitu kan, untuk ngetes kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang, dan juga ngetes kestabilannya. Nah ketika dia matic, ketika mobil matic nih perlu diingat ya, ketika dia mobil matic teman-teman, nah kita ngetes cara maticnya itu gimana ya, supaya kita bisa deteksi secara dini maticnya bagus atau enggak gitu. Nih ini kita rem tangannya jangan dilepas. Ini CR-V rem brake-nya di bawah ya. Ini kita masukin aja di D langsung, tanpa ada jeda di R ya Mas. Ingat, tanpa ada jeda, langsung dihentakkan di D. Gitu.
Ngejeduk nggak dia. Biasanya ketika dia metiknya bermasalah, sinkronisnya aja. Sinkronis itu dalam artian satu sensor yang mensinkronisasikan antara persneling dan gearboxnya itu bermasalah, dia langsung jeduk butak gitu. Nah dia ngelangkah 2 gigi itu tidak ada jeda sama sekali. Oke, nah langsung masuk dan S-nya juga berfungsi. Baru kita dari D kita pindahin ke R. Oke, aman, nggak ada masalah, nggak ada jeduk. Nah, tapi jangan dilepas rem tangannya supaya rem tangan yang bisa ngunci bannya gitu. Nah, kalau bannya kekunci, giginya kan kalau dia ngehentak, dia langsung tak gitu, kerasa aja gitu, ya. Nah, itu cara ngetesnya. Misalnya gini, ini rem tangannya, ngetesnya langsung ke D. Oke, bagus, langsung ke R lagi. Bagus. Nah, kalau saya sih cukup aja seperti itu. Kalau itu udah bagus, baru kita tes jalan. Ketika kita tes jalan itu jangan dikebut langsung, tapi kita kalem dulu, nikmatin dulu. Kita tes triptoniknya, kalau mobil ada triptoniknya, oke, responsif, fungsional, dan kita tes di kecepatan sedikit tinggi, enak, nggak ada masalah, baru kita turunin, ya kan? Kita turunin apakah giginya ikut turun, ternyata ikut turun berarti nggak ada masalah sama sekali, ya. Berarti tergantung dari selera jenengan. Kenapa? Karena pasti saya sampaikan, mobil bekas itu ya bodi segala macam ada masalah atau apa, itu bisa kita deteksi dari luar ya gitu. Nah, misalnya gini, oke ini ada minus ya kan? Ini ada minus. Jangan gara-gara mobil bagus, KM rendah, lalu ban bagus, kaki enak, pajak hidup, tapi gara-gara seperti ini jenengan nggak mau beli. Yo ya kelewatan namanya. Mendingan cari yang baru aja kalau seperti itu gitu ya. Jadi kan ya gampang ini ada sematannya, cuman lepas dari sematannya gitu tuh. Tinggal kita kleng, plak, udah bagus lagi. Gitu ya teman-teman. Untuk bagi teman-teman yang membeli mobil bekas, ikuti langkah-langkah tersebut walaupun penyampaian saya agak acak-acakan, tapi ikuti aja karena saya pakai bahasa mudahnya, nggak pakai bahasa yang formal otomotif gitu. Nanti dengan semuanya rada susah memahaminya. Oke? Dan yang jelas selalu berhati-hati dalam bertransaksi karena di saat ini sangat banyak sekali oknum-oknum yang melakukan penipuan di marketplace OLX dan sebagainya, yang melakukan metode segitiga lah, metode COD dan sebagainya, itu banyak sekali. Makanya selalu hati-hati, dan yang terpenting jangan gursa-gursu, tenang. Kalau tidak paham, telepon orang yang paham ataupun minta tolong ke orang yang paham. Dan lebih enak, lebih simpelnya lagi, kalau teman-teman malas untuk ngecek mobil, ketika misalnya ngecek mobil di mana, di sini misalnya gitu kan, saya nggak ngerti mobil mas, sekarang mobilnya kita bawa aja ke Honda resmi gimana, itu baru bagus. Itu saya sebagai penjual sangat senang sekali yang seperti itu. Langsung bawa ke Honda resmi, biar Honda yang memastikan mobil ini bagus atau nggak bagusnya. Terus yang kedua, pakai jasa inspeksi juga oke. Kayak misalnya ada beberapa agen-agen inspeksi. Nah di situ mereka menawarkan jasa inspeksi sekalian digaransi lagi kalau mereka itu. Jadi enak gitu tuh. Jangan gini lah, jangan memaksakan kalau kita nggak bisa gitu loh. Bukan porsinya kita, ya kan? Nanti takutnya teman-teman semuanya setelah transaksi ada yang tidak sesuai karena itu hal yang kecil lalu dibesar-besarkan, kita ribut jadinya. Mendingan cari yang ngerti dan cover orang yang ngerti itu. Kita paling bayarnya kalau di Honda itu taruhlah kata 400.000 kita udah aman. Auto inspeksi misalnya tukang inspeksi itu cuma 350.000. Kadang orang lebih mempercayakan maklar. Saya mohon maaf, bukannya saya dulu juga maklar loh teman-teman. Mohon maaf sekali dengan maklar-maklar, bukan saya menjelekkan. Kadang gini, kasihan saya dengan konsumennya. Kadang ya maklarnya datang lalu cek mobil kita bagus, dibilang nggak bagus karena kita nggak ngasih ini ke mereka gitu loh. Mereka datang itu bukan ngecek mobil duluan, mereka nanya berapa untuk saya. Nah itu yang kadang kita nggak sesuai. Padahal mobil kita bagus, dengan tanpa nyogok pun dia bisa jadi. Tapi dengan seperti itu kan kita yang nggak enak gitu loh. Oke, yang paling penting itu gini aja deh, perbanyak salawat dan jangan tinggalkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.